Halo guys, perkenalkan nama saya Dinia Saskia Sinaga dengan NIM 230100068. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penjualan dan pembelian kredit pada sistem akuntansi dan teknologi informasi. Sebelum itu kita bakal masuk ke pengertian sistem akuntansi itu sendiri, di mana sistem adalah suatu rencana atau skema pola-pola, suatu subjek yang dihubungkan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi adalah sistem atau proses yang mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Jadi sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur, metode, dan perangkat yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan secara terorganisir. Sistem ini direncanakan untuk menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan, memenuhi kewajiban pelaporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya kita masuk ke materi sistem akuntansi penjualan kredit, di mana penjualan adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk melancarkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen secara efisien dengan maksud untuk menciptakan permintaan yang efektif. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi sistem akuntansi penjualan kredit adalah penjualan kredit yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Selanjutnya ada sistem akuntansi pembelian kredit, di mana pembelian adalah kegiatan transaksi yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa dari pemasok yang inisial untuk operasional dan kelangsungan usaha. Jadi sistem akuntansi pembelian kredit adalah salah satu sistem yang ada di perusahaan. Sistem ini penting karena berkaitan dengan pengadaan barang yang diperlukan perusahaan. Selanjutnya kita membahas materi tentang prosedur penjualan kredit, di mana terdapat 6 bagian dalam prosedur penjualan kredit. Yang pertama ada permintaan dan persetujuan kredit, yang kedua penerbitan surat pesanan, yang ketiga penyediaan barang dan jasa, yang keempat penagihan, yang kelima pemantauan pembayaran, dan yang keenam pencatatan transaksi. Terdapat juga prosedur pembelian kredit. Yang pertama membuat surat purchase request, yang kedua mengajukan purchase order, yang ketiga membuat kontrak dan perjanjian, yang keempat penerimaan barang, yang kelima pemeriksaan dan inventaris, yang keenam penerima invoice tagihan, yang ketujuh divisi akuntansi mencatat utang, dan yang ke-8 pelunasan. Materi ini juga membahas tentang dokumen yang digunakan pada penjualan kredit, di mana yang pertama itu ada surat order pengiriman. Dokumen ini merupakan lembaran pertama surat order pengiriman yang memberikan otoritas kepada fungsi pengiriman untuk memberikan jenis barang dan jasa dengan jumlah dan spesifik seperti yang tertera di atas dokumen dan seperti dokumen yang akan saya lampirkan nantinya. Yang kedua ada faktur penjualan, di mana dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk mencatat timbulnya piutang. Yang ketiga ada rekapitulasi harga pokok penjualan, dokumen penjualan yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu. Dan yang keempat ada bukti memorial, di mana dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Dan inilah dokumen dalam sistem akuntansi pada penjualan kredit. Dokumen pembelian kredit yang pertama ada surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh bagian gudang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, mutu seperti yang tersebut dalam surat tersebut. Yang kedua ada surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang perdagangannya tidak bersifat berulang kali terjadi yang menyangkut jumlah pembelian yang besar. Yang ketiga ada faktur pembelian, di mana dokumen yang digunakan untuk merekam semua transaksi pembelian bahan baku yang terjadi di perusahaan tersebut. Yang keempat ada surat order pembelian, di mana dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Dokumen ini terdiri dari berbagai fungsi seperti surat order pembelian, tembusan pengakuan oleh pemasok, tembusan bagi unit pemerintahan barang, arsip tanggal penerimaan, dan yang terakhir ada laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima pemasok telah memenuhi jenis, spesifik, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Berikut saya lampirkan juga dokumen dalam sistem akuntansi pembelian kredit. Di sini juga saya menyertakan flowchart penjualan kredit dan flowchart pembelian kredit.
Selanjutnya ada contoh kasus di mana PT Maju Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan elektronik. Pada tanggal 1 November 2024, PT Maju Jaya menjual 10 unit televisi kepada Toko Lestari secara kredit. Harga per unit televisi adalah 5 juta. Syarat pembayaran yang disepakati adalah 2/10 N/30, yang berarti Toko Lestari mendapatkan potongan 2% jika melunasi utang dalam 10 hari atau harus membayar penuh dalam 30 hari. Pada tanggal 8 November 2024, Toko Lestari membayar utangnya kepada PT Maju Jaya. Langkah pertama ada digital transaksi, di mana tanggal transaksi penjualan 1 November 2024, barang yang dijual 10 unit televisi, harga per unitnya 5 juta, total penjualannya 5 juta kali 10 unit sama dengan 50 juta, syarat pembayarannya 2/10 N/30. Tanggal pembayaran oleh pembeli 8 November 2024 dalam periode diskon. Prosedur penjualan kredit yang pertama, pembuatan faktur penjualan. PT Maju Jaya membuat faktur penjualan sebagai dokumen resmi yang mencatat penjualan kredit tersebut. Faktur mencakupi rincian barang, harga, syarat pembayaran, dan tanggal transaksi. Contohnya seperti piutang dagang terhadap penjualan sebesar 50 juta, di mana 50 juta ini diperoleh oleh total penjualan tadi yang 5 juta dikali 10 unit sama dengan 50 juta. Selanjutnya ada penerimaan pembayaran pada tanggal 8 November 2024. Toko Lestari membayar dalam periode diskon 10 hari karena syaratnya adalah 2/10 N/30. Toko Lestari mendapatkan diskon 2% dari total transaksi, di mana total transaksinya adalah 50 juta, diskonnya 2% sama dengan 1 juta. Jumlah yang dibayarkan yaitu 50 juta dikurang 1 juta menjadi 49 juta. Dalam penyelesaian pembelian kredit, pada sisi Toko Lestari sebagai pembeli, prosedurnya adalah pencatatan utang, di mana Toko Lestari mencatat pembelian televisi pada tanggal 1 November 2024, yaitu persediaan barang dagang terhadap utang dagang sebesar 50 juta. Lalu pembayaran utang pada tanggal 8 November 2024, Toko Lestari membayar utangnya dan mencatat diskon yang diperoleh. Jadi transaksi selesai dengan pembayaran utang oleh Toko Lestari pada tanggal 8 November 2024. Kedua belah pihak mencatat potongan sesuai syarat pembayaran dan piutang dagang atau utang dagang telah dilunasi. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.